Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Arsia Taruhere dari kelas D semester 6 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview tugas mingguan yaitu buku MPS kualitatif ke-6. Perwujudan dalam penelitian kualitatif. Perwujudan dalam penelitian kualitatif mengumumkan teori kritis dan interdisipliner perwujudan dengan kreatif. Strategi praktis untuk terlihat dalam kualitatif diwujudkan penelitian. Melengkapi peneliti kualitatif tidak hanya untuk menahan perpecahan pikiran tubuh pada prinsipnya, tetapi untuk menanamkan penelitian dengan vitalitas yang berasal dari merangkul produksi pengetahuan yang tertanam secara mendalam dalam pengalaman indrawi. Berdasarkan perspektif porturalis, feminis, inovasi, buku ini mensintesis teori saat ini dalam penelitian. Contoh penelitian dari berbagai ilmu sosial, pendidikan, dan kesehatan terkait dengan mewujud cerita, etnografi, dan momen mengunggah dari kehidupan sehari-hari untuk refleksi pertimbangan. Setiap bab menawarkan titik awal yang fleksibel untuk melakukan perwujudan secara aktif sepanjang setiap tahap penelitian kualitatif. Dari buku ini adalah mengajak dan membekali penelitian kualitatif untuk menanamkan penelitian mereka dengan vitalitas perwujudan. Buku ini harus beasiswa pada perwujudan, contoh penelitian dari berbagai dan menampilkan serangkai cerita etnografis yang diwujudkan dari saya sendiri, penelitian dan cerita dari kehidupan nyata saya sehari-hari. Agak dari aturan, formula atau resep, titik awal yang kreativitas dan fleksibel, melakukan perwujudan secara refleks di setiap tahapan penelitian kualitatif. Kesadaran dan keterlibatan aktif dengan isu-isu perwujudan meningkat kemampuan sarjana untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi yang memperbesar kapasitas kami sebagai intelektual publik untuk memicu perubahan sosial yang positif, terutama dengan terlayani dan komunikasi yang terpinggirkan. Peneliti kualitatif bersedia bereksperimen dengan melakukan perwujudan secara aktif dalam penelitian mereka tentang topik apapun, yang akan menemukan beberapa keuntungan dari melakukan beberapa hal tersebut. Pertama, diwujudkan penelitian memungkinkan para sarjana dan praktisi untuk mempelajari topik-topik yang sebaliknya diketahui. Sementara seseorang pasti bisa belajar tentang pengalaman seperti kehamilan, tentang wacana budaya populer tentang kehamilan, seperti yang berada di film, televisi, novel, dan lain-lain. Fokus pada pengalaman yang diwujudkan pada wanita hamil menyoroti topik dengan cara yang menyoroti jasmani sifat kondisinya. Misalnya wanita hamil dan melahirkan menjelaskan perasaan mereka yang mendorong dan tertarik di antara pasang wacana medis dan persalinan alami. Kedua, perhatian eksplisit pada perwujudan dapat membuka kemungkinan baru analisis dan representasi dalam penelitian kualitatif. Perwujudan selalu tersirat dalam segala bentuk analisis dan representasi. Bahkan pemikirannya sudah sering hanya diberi tanda kurang dalam upaya untuk menghilangkan bias dengan memperhatikan body. Namun data pengodian tersebut dapat memperhatikan istilah insistorik, deskripsi tubuh bagian atau fungsi tubuh, atau implikasi dari pengetahuan tubuh. Bentuk kreatif representasi temuan penelitian dapat memanfaatkan berbagai indera dalam multiformat media untuk melampaui penulis untuk memasukkan gambar, bau, suara, tekstur, atau isyarat sensorik lainnya. Mereka yang menulis narraoetnografi atau etnografi ratis yang memperhatikan detail tubuh karakter, misalnya Gibbs tahun 2014, membahas kemungkinan yang menjelajahi dunia yang lebih dari manusia. Sebuah proyek penelitian kolaboratif seni sains di Sungai Australia Barat Daya dan politik kepemilikan untuk manusia dan elemen, yaitu air, tumbuhan, tanah. Ketiga, penelitian dapat meningkatkan validitas postmodern studi mereka dan memasukkan perhatian yang pada perwujudan. Seperti yang telah saya dan banyak lainnya jelajahi seperti Osli pada tahun 2009, konteks representasi penelitian dapat menghasilkan banyak kemungkinan untuk memvalidasi penelitian dengan cara inovatif. Perhatian eksplisit untuk perwujudan menunjukkan dimensi yang sering hilang dari akun yang diterbitkan penelitian, dan kadang-kadang dimasukkan dalam cara yang bermasalah atau terlalu sederhana dalam cara lain. Format untuk berbagai temuan penelitian dan implikasi dengan praktisi dan umum audiens.
Misalnya Gibbs tahun 2014, seorang ahli geografi budaya dan lingkungan ilmu sosial menjelaskan berkolaborasi dengan seniman untuk menghasilkan ilmu seni mereka. Instalasi multidisiplin penyoretan sejauh mana kolaborator artis saya menggunakan tubuh dan indera, eksplorasi dan belajar serta berkreasi dengan berkomunikasi melalui berbagai interaksi dengan situs. Dengan mengumpulkan, mengali, berjalan, mendayung, menyeret, dan mendengarkan. Kami terlibat secara fisik dengan kotoran dokumen, air, rumah, tema, orang, cuaca, kamera, proyektor, nyanyian burung, menambahkan detail perwujudan untuk melengkapi jenis penambahan pengertian lainnya. Segi lain dari kristal yang melalui para peneliti dapat memahami kompleks topik, hubungan, dan identitas. Pada saat yang sama, perwujudan dan lainnya aspek menyoroti keperbihakan terletak dari semua klaim pengetahuan, bukan secara kelemahan ataupun tetapi sebagai tak terlelakkan membuat penasaran situs yang menuju ke selalu menjadi status dari apa yang menurut peneliti kita ketahui. Buku ini menawarkan perpaduan pendekatan teoretis, praktis, dan imajinatif untuk memahami perwujudan dalam proyek penelitian kualitatif dan campuran proyek metode yang mencakup metode kualitatif. Setiap bab dimulai dengan narasi etnografi atau autoetnografi dari salah satu penelitian saya, proyek, atau dari hidup saya. Kemudian saya meninventis tulisan oleh ahli teori lain dan ahli metodologi tentang topik yang relevan dengan fokus bab. Bagian ketiga setiap bab menawarkan saran praktis dan langsung tentang cara melakukannya secara bermakna, terlibat perwujudan untuk meneliti dan proses penelitian kami, peserta, dan laporan penelitian. Mereka secara sadar menavigasi jaring lengket stereotip budaya untuk berhasil dalam institusi dan yang didominasi kulit putih, seringkali secara emosional dan proses yang melelahkan secara fisik. Responden juga menjelaskan kompensasi yang berlebihan mencoba membedakan diri mereka dari stereotip negatif, menggambarkan betapa sulitnya untuk membebaskan diri dari benang kusut yang mengelilingi kita dalam budaya jaringan makna di sekitar kita, yaitu ras, jenis kelamin, dan identitas titik temu lainnya. Penelitian kualitatif intersubjektif muncul melalui pertigaan yang tidak jelas, membuat dalam penelitian etnografi dan wawancara dalam bentuk data interaktif lainnya, pengumpulan dan analisis. Selain itu, konsep titik intersubjektif terutama bukan untuk proses linguistik dan mental dari pembuatan ingatan, tetapi untuk diwujudkan secara mendalam proses di mana bahasa dan bahasa tubuh ekspresi atau nonverbal terwujud melalui tubuh diri tertentu di tempat dan budaya tertentu. Peneliti bisa memperhatikan secara kritis elemen-elemen yang diwujudkan dari interaksi mereka dan hubungan yang berkelanjutan. Hubungan dengan peserta memperhatikan bagaimana hubungan antar subjektif mereka tidak hanya mempengaruhi satu sama lain tetapi saling konstitutif.